Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Ridwan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Yang pertama, ada pengertian hukum tata negara. Yang kedua, sumber hukum tata negara. Yang ketiga, hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Dan yang keempat adalah objek hukum tata negara. Yang pertama, pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan dalam negara tersebut. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi tentang ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Menurut para ahli, yaitu Christian van Vollenhoven, mengemukakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah dan lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan di dalam masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan wewenang terhadap badan-badan tersebut. Dan menurut Profesor Djoko Sutono, bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengenai organisasi jabatan-jabatan negara dari pandangan mereka bahwa negara tersebut adalah organisasi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau pendapat hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Yang kedua yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya yaitu peraturan undang-undang. Karena bentuknya tersebut, maka hukum formal diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Yang keempat yaitu sumber hukum traktat. Sumber hukum traktat adalah kata lain dari perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang terdiri dari bilateral dan multilateral berkaitan dengan sumber hukum tata negara. Selanjutnya yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, yaitu hubungannya adalah ilmu negara yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur oleh hukum tata negara. Lebih lanjut dikenal dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep teori tentang negara yang merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Yang kedua yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik, karena setiap undang-undang pada hakikatnya disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik. Sedangkan hukum tata negara melihat undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat negara yang diberi wewenang melalui prosedur tata cara yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara. Yang ketiga yaitu hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara mempelajari tentang jenis, bentuk, serta
akibat hukum yang dilakukan oleh pejabat dalam menjalankan tugasnya. Hukum tata negara membahas negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara menjalankan negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini emang betul-betul bergerak. Misalnya mengenai sebuah keputusan tata usaha negara. Keputusan itu harus diserahkan atau dikirim oleh pejabat negara kepada seseorang. Yang terakhir yaitu objek hukum tata negara. Objek hukum tata negara di sini yaitu negara dan konstitusi. Sebuah negara dipandang dari arti konkret negara tertentu atau negara yang objeknya terikat pada tempat, kurun waktu, dan dalam keadaan tertentu. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada kata yang salah atau kehilafan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.